Longsor melanda kawasan permukiman di Pengshui, Chongqing, Cina pada Jumat pagi. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan tanah dan sejumlah orang diduga terjebak di dalamnya. Longsor batu timbun permukiman di Chongqing. Longsor dari pegunungan batu di Pengshui mulai menunjukkan tanda-tanda pada pukul 8 pagi. Otoritas setempat langsung berupaya mengevakuasi puluhan warga di sekitar lokasi rawan. Namun saat upaya evakuasi, longsor bebatuan lebih besar terjadi. Menimbun sedikitnya 10 bangunan dan sejumlah orang diduga terjebak di dalamnya. Ratusan petugas dikerahkan ke lokasi untuk mencari para korban. Polisi juga menutup zona berbahaya untuk memperlancar proses pencarian, penyelamatan, dan pemulihan. Otoritas setempat hingga kini belum mengeluarkan laporan resmi tentang jumlah korban. Amerika Serikat kembali menggempur puluhan target militer Iran dalam gelombang serangan terbaru selama 6 malam berturut-turut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meraih kemenangan besar di Iran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas rudal diluncurkan dari kapal perang serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam jalur pelayaran komersial di kawasan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah meraih kemenangan besar di Iran. And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Serangan ini menjadi rangkaian terbaru dalam eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas pekan ini. Setelah Washington menggempur sejumlah target di Iran, Teheran membalas dengan menyerang aset Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Nova Zakwan beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri. Bersama saya, Ardi Lase. Ya, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah per tahun dengan mengingatkan kapasitas kepala desa. Ratusan kepala desa mengikuti program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Para peserta dibekali materi manajerial, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan agar pengelolaan dana desa berjalan lebih akuntabel. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laode Ahmad, mengatakan program digelar untuk mengantisipasi risiko hukum dalam pengelolaan dana desa. Peserta akan mendapatkan pendampingan dan evaluasi secara daring untuk memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan di desa. Ketika mereka pulang, dengan asistensi kita lakukan, ini ada asistensi setelah mereka belajar di sini itu kurang lebih 2 bulan, secara online. Kita pantau mereka, lalu kita asistensi, kemudian nanti kita akan evaluasi seberapa efektif mereka dari belajarnya tadi. Lalu kita berikan guidance yang lebih aplikatif lagi, selain yang mereka dapatkan di bangku belajar selama 3 hari di kampus ini. Viral di media sosial, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo diduga tak sengaja tidak menyambut uluran tangan bawahannya saat kunjungan kerja. Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo tak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Dalam cuplikan video, Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Pemirsa, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari ungkap pemerintah tengah mengkaji ulang penerimaan manfaat program makan bergizi gratis. Penataan penerimaan manfaat dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Rabu. Dari rapat tersebut, pemirsa, BGN akan berhenti beri MBG kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas atau yang berasal dari desil 8 hingga 10. Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Itu pesan-pesan secara umum lah. Tapi poinnya menurut saya itu hal yang sangat baik. Arahan yang sangat jelas untuk kami kemudian nanti bekerja melakukan pembenahan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek strategis nasional atau LNG Abadi Masela. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3
dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, Udah berapa menit, Mas? hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKG diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8.800 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jamaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain itu. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.